pikirin dulu kepada ayah saya, berapa harganya. Ini yang harusnya kita cari. Pembangunan masjid bantu, pembangunan masjid taklim bantu, pembangunan pesantren bantu. Dan anak saya ini sebelum meninggal dunia 3 hari, beliau sempat mengumpulkan anak-anaknya. Kemudian dia berkata begini, anak-anakku sekalian, pondok ini dibangun bukan semuanya dengan uangnya donatur, ada uangnya Abi. Abi sebagai pengasuh, Abi dapat hadiah. Abi sebagai seorang dali, Abi dapat hadiah. Abi juga ada perdagangan. Mobil-mobil ini dibangun, dibeli bukan semuanya dengan uangnya pondok dan uangnya donatur, ada uangnya Abi. Bangunan-bangunan ini juga dibangun bukan semuanya dengan uang pondok atau uang donatur, ada uangnya Abi. Tapi dengarkan pernyataannya Abi. Abi menyatakan bahwasanya hartanya Abi di pondok ini maupun di luar pondok ini semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya dan untuk pondok ini. Sehingga saya punya abang meninggal dunia tanpa meninggalkan harta waris spesial pun untuk anak-anaknya. Pada saat itulah beliau sempat berkata begini, tapi jangan sampai kalian berkata bahwasanya Abi ini adalah ayah yang jahat karena tidak meninggalkan harta waris kepada kalian. Karena tugasnya Abi itu hanyalah sebagai seorang ayah yang mengasuh dan berusaha bagaimana caranya anaknya itu soleh dan soleh. Kalau sudah anaknya soleh dan soleh, dimanapun dia hidup, apapun kerjaannya, maka pasti dia senang hidup. Dia sebagai seorang pekerja pajak di ibu kota, gajinya besar sekali, 1 bulan itu sampai 27 juta. Ayahnya meninggal dunia, sehingga dia yang membayari dan menghidupkan, menafkahi keluarga besar itu dia sendiri. Dia telepon Pak Habib, saya boleh bertanya dia? Silakan. Saya ini seorang PNS bergaji besar, dan alhamdulillah saya yang membiayai adik-adik saya sekolahnya, saya membiayai hidup mereka. Dan maaf Pak Habib, 3 bulan terakhir ini saya terkena suatu musibah. Apa musibahnya? Musibahnya itu ibu saya kena stroke. Nah, mulai ibu saya kena stroke inilah, maka saya ini selalu tegur. Ada teguran daripada atasan saya, karena saya ketiduran, saya lalai, saya tidak fokus dan sebagainya. Saya katakan, kenapa demikian? Karena saya ngurus ibu saya. Saya salah satunya yang dewasa, saya satu-satunya yang besar. Di mana ibu saya setelah kena stroke itu, setiap jam 2 malam dia berteriak-teriak untuk minta dimandikan dengan air hangat. Mana saya harus menyiapkan air hangatnya dulu, mana saya harus menyambuni, saya harus mengaduki dan sebagainya. Yang semua itu mengambil waktu sekitar 2 jam. Padahal saya baru datang di rumah jam 9, jam 6 pagi harus berangkat lagi, karena saya rumahnya di Depok, Panjang di Jakarta. Panjang lebar, saya lagi mengajar kitab Paroid. Kemudian saya bertanya, to the point saja Pak, yang ditanyakan apa? Subhanallah. Anaknya berkata begini, Bib, bagaimana hukumnya kalau seumpama saya suntik ibu saya biar cepat mati? Yang kayak gini kita lihat, jangan salahkan anaknya karena dia nggak pernah tahu, nggak pernah paham bagaimana kita itu bermuamalah, bagaimana merawat orang tua, mereka nggak tahu. Jadi jangan salahkan anak-anak kita. Bahkan mohon maaf, baru-barunya ada penelitian, 80% sampai 85% orang tua, baik ayah maupun ibu, nggak mau tinggal bersama anak laki-lakinya. Kenapa? Karena kalau tinggal bersama mereka, si suami anaknya ini, dia lebih mengedepankan istrinya, lebih takut pada istrinya. Sehingga nanti kalau semua orang dipaksakan tinggal di sana, dia kerepotan. Sehingga orangnya mengalah, sudah bosan tinggal bersama anaknya. Tapi subhanallah, 15% atau 20% mau tinggal bersama anaknya kalau anaknya perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan di rumah suaminya dia bagaikan ratu, sehingga ibunya ratu dihormati, dimuliakan. Kenapa ini terjadi? Ya karena mereka belajar. Ala Sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami Nabi Muhammad, Shahibil Nusrat, sumber dari segala macam kabar gembira dan kebahagiaan. Salatan, salawat yang saya baca ini Allah harapannya tubasyiruna biha, engkau gembirakan kami, engkau bahagiakan kami, wahana dan semua keluarga kami, maulana dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyayikhin wa mu'allimina dan semua guru-guru kami, wa thalabatan wa thalibatina dan semua anak santri serta santriwati kami. Min yaumina hadza, dari hari ini kau bahagiakan kami ya Allah, ila yaumil akhir, sampai hari akhirat nanti. Saya akan bacakan sekali, antum ikuti semuanya, kemudian kita sama-sama baca dengan ada di dulu, karena pada 2 tahun yang lalu ada yang bermimpi dan bersama mereka soal ini dengan ada di dulu
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna